fungsi SDM, yang pertama ada keanggotaan. Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia, untuk mengatur keanggotaan organisasi, manajemen sumber daya memiliki 3 kegiatan utama. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Fungsi ini meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Yang ketiga ada kompensasi. Setelah menyelesaikan kewajibannya, karyawan berhak mendapatkan kompensasi yang layak dari perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Karena berkaitan dengan SDM yang berkualitas, maka fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima ada hubungan karyawan. Divisi HR bertanggung jawab untuk menjaga hubungan karyawan untuk menghindari praktik yang tidak sehat seperti mogok kerja. Fungsi ini memastikan apakah karyawan diperlakukan secara baik untuk mengatasi keluhan yang ada. Selanjutnya, evolusi sistem informasi sumber daya manusia. Sistem personalia awal mendapatkan data pegawai dalam map yang ditempatkan pada Departemen Personalia. Saat Departemen memperoleh mesin pancake card, file dipindahkan ke Departemen Pengolahan Data dan dikonversikan ke bentuk pancake card. Saat komputer menggantikan mesin ke pancake card, data pegawai dikonversikan ke pita dan piringan magnetik. Pengaruh yang menyebabkan evolusi dalam sistem informasi sumber daya manusia ada beberapa, antara lain yang pertama yaitu pengaruh peraturan pemerintah, yang kedua pengaruh dari komputer mikro. Selanjutnya, model sistem informasi sumber daya manusia. Perencanaan awal harus memasukkan sebuah model keseluruhan yang akan menggambarkan masukan-masukan, transformasi, keluaran-keluaran yang diharapkan dari sebuah model sistem informasi sumber daya manusia menggunakan format umum yang sama dari subsistem input, database, dan subsistem output yang telah digunakan sebagai area fungsional lain. Terima kasih. Selanjutnya, subsistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya, penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Selanjutnya, subsistem intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen pelanggan, intelijen serikat pekerja, dan intelijen masyarakat global. Selanjutnya, database sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait dengan sumber daya manusia atau SDM di sebuah organisasi atau perusahaan. Salah satu komponen penting dari SISDM adalah database yang menyimpan data karyawan, informasi pribadi, data kehadiran, data gaji, dan informasi lainnya yang terkait dengan sistem sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu output dari sistem informasi sumber daya manusia yang merujuk kepada informasi dan laporan yang dihasilkan oleh sistem ini. Output sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja karyawan. Materi selanjutnya, integrasi aplikasi. Merujuk pada proses menghubungkan dua atau lebih aplikasi atau sistem komputer yang berbeda agar dapat beroperasi bersama dan berbagi data atau fungsi secara efektif. Ini memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar antara aplikasi, meningkatkan efisien, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Status SISDM masa kini.
Status Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SI/SDM pada masa kini dapat beragam tergantung pada organisasi atau perusahaan tertentu. Namun secara umum, berikut adalah beberapa tren dan karakteristik yang mungkin mencerminkan status SI/SDM saat ini. Digitalisasi, banyak organisasi telah beralih ke sistem informasi yang sepenuhnya digital. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak HRM atau Human Resources Management yang terintegrasi untuk mengelola data karyawan, penggajian, kinerja, dan lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penghentian dan administrasi tunjangan.